Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, hasanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam, seputar keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala. Baik. Dan kita di malam hari ini akan masuk di bab yang keempat, ya, di bab yang keempat di halaman 18. Bagi yang terlambat bisa dilihat nanti di rekamannya, ya, itu sudah ada linknya, sudah disebar di grup itu, ya. Itu tugasnya antum kalau yang terlambat lihat dari sudah lebih 20 sesi kita bahas buku ini, ya. 3 bab sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk di bab yang keempat. Ya. Jadi sudah kita bahas 3 bab. Yang pertama kan tentang bab keutamaan Islam. Itu sudah kita terangkan dari halaman 5, ya, sampai pada halaman yang keberapa di situ? 10. Ya. Itu keutamaan Islam di situ. Sudah kita terangkan poin-poinnya di situ, ya, secara ringkas. Adapun rincian materinya nanti dilihat di rekaman, ya, sudah disebar. Kemudian bab yang kedua sudah diterangkan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Ini sudah kita terangkan di bab kedua ini dari halaman 11 sampai di halaman berapa? 14. Baik. Nah, bab yang ketiga dari halaman 15 sampai di halaman 17. Ya. Ini sudah kita terangkan tentang tafsir Islam. Ya, ini 3 bab pokok dalam buku Fadl al-Islam ini. Bab-bab setelahnya ini bab keempat sampai bab yang ke-13 di situ. Itu rincian-rincian semua dari 3 bab yang sudah dibahas ini. Ya, berisi rincian-rincian dari 3 bab yang sudah dibahas. Nah, ini suaranya agak kecil katanya, ya. Ya. Baik, jadi sudah 3 bab kita bahas, ya. 3 bab sudah kita bahas. Jadi bab yang keempat ini berisi rincian-rincian dari 3 bab yang sudah kita terangkan seputar keutamaan Islam, kewajiban masuk dalam agama Islam, dan tafsir Islam itu sendiri. Ya. Dan saya mulai sedikit, ya, atau saya sedikit dari bab yang ketiga yang sudah kita terangkan tentang tafsir Islam. Jadi Islam ini yang kita berada di atasnya itu, ya, Islam yang bermakna khusus itu punya makna-makna yang hendaknya seorang muslim dan muslimah mengetahuinya. Ya. Jadi Islam itu kadang
ditafsirkan dengan penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Ini agama kita ya, agama Islam. Ada terkandung padanya makna Islam yang bermakna umum. Ya, dari penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian ada ketundukan, terikat tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik. Itu adalah makna Islam yang sudah diterangkan ya, di bab yang ketiga. Kemudian Islam juga ditafsirkan dengan rukun-rukun Islam yang sudah kita bahas ya, dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini sudah diterangkan ya, dari keutamaan atau dari tafsir Islam. Kemudian Islam juga ditafsirkan dengan seorang dia menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama ini. Nah, ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang sunnah. Itu sudah kita terangkan di dalil yang ketiga ya. Dia jaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin. Itu juga dari bagian keislaman. Dari bagian keislaman. Ya. Kemudian juga dari penafsiran Islam yang sudah kita terangkan. Nah, Islam itu dari yang keempat yang sudah kita bahas, dia berisi amalan yang zahir dan amalan yang batin. Berisi amalan yang zahir dan amalan yang batin. Ya, ini menggabungkan dari poin-poin keislaman. Ada amalan zahirnya seperti dia bersyahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Dia jaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang tampak di kasat mata dia jaga. Tapi Islam juga ada amalan batin yang dijaga ya, dari keimanan. Ya, dari tauhid. Itu hendaknya dijaga ya. Itu dari hal yang membedakan antara seorang muslim dan orang-orang munafik. Orang munafik di masa Nabi, mereka juga bersyahadat, mereka juga salat, puasa, zakat, haji. Tapi mereka ya diterangkan dalam Al-Quran, fi darkil asfali minan nar, berada di kerak neraka yang paling bawah, lebih parah daripada orang-orang kafir. Karena mereka tidak punya amalan yang batin, yang membenarkan keislamannya. Jadi seorang muslim dia punya amalan yang batin, dari tauhid, ya, keimanan kepada Allah. Dan sudah kita lewati di dalil yang terakhir, itu Islam itu ditafsirkan juga dengan keimanan. Dengan apa? Dengan keimanan. Itu bagian dari Islam. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab tadi ya, para rasul sudah. Soalan tadi ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari berbangkit. Ya, itu 5 rukun iman sudah diterangkan ya di dalil yang kelima yang terakhir. Itu ditafsirkan dari makna Islam juga. Dan ada rukun iman yang keenam yang tidak disebutkan di hadis ini, tapi dia kan sudah dimaklumi, yaitu iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Nah, baik. Jadi dari ringkasan dari pembahasan tafsir Islam secara umum ya, secara ringkas tadi. Baik. Jadi Islam kadang ditafsirkan dengan iman. Dengan apa? Dengan iman. Nah, dan Islam itu dari situ ada faedah juga bahwasanya Islam itu bertingkat-tingkat. Islam itu bertingkat-tingkat. Ya. Mungkin sudah pernah dengar hadis Jibril ya. Hadis Jibril ya, ketika Jibril datang bertanya tentang agama pada Rasulullah SAW, awal kali yang beliau tanya tentang Islam. Apa itu Islam?
Ya, Nabi terangkan Islam itu syahadat la ilaha illallah sampai rukun-rukun Islam yang sudah kita maklumi. Setelah itu Jibril tanya lagi apa itu iman. Nabi terangkan rukun-rukun iman, dari iman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Setelah itu Jibril tanya lagi apa itu ihsan. Nabi terangkan apa itu ihsan. Ya. Itulah 3 tingkatan agama. 3 tingkatan agama menunjukkan Islam itu dia bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, dan seorang muslim juga seperti itu. Dia bertingkat. Ya. Bertingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dikatakan di situ ayyul islami afdal. Islam apa yang paling utama? Nabi jawab di hadis yang terakhir itu yaitu keimanan. Dipahami ya? Baik. Kemudian disebutkanlah 5 rukun iman yang telah kita maklumi itu. Baik. Jadi dari sebagian faedah hadis yang terakhir ya, yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk di bab yang keempat dari pembahasan buku ini, ya di halaman berapa sih itu? 18 ya. Baik. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Bab firman Allah taala, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Jadi beliau sini pakai bab ayat di surah Ali Imran ayat ke-85. Nah, ini ayat sebenarnya sudah berlalu ya. Di bab yang kedua. Penulis bawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang wajibnya masuk dalam agama Islam. Tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya, di sini beliau ulangi lagi ayat ini. Ya, ini dari rincian ya. Rincian untuk merinci dari bab yang kedua tadi itu. Ya. Kita ulas ayat ini ya, walaupun ringkas. Nah. Jadi sisi keterkaitan ayat ini dengan buku kita yang kita bahas ini, keutamaan Islam, jelas ya. Ya. Di sini kan menunjukkan akan keutamaan Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Karena siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Ya, tidak diterima darinya. Itu sisi keutamaan Islam di sini ya. Dari sisi keutamaan Islam. Ya. Walaupun ayat ini kalau kita lihat penafsirannya, ya, itu turun ya. Kalau kita lihat penafsirannya diterangkan ayat ini turun pada sebagian sahabat ketika itu yang bernama Al-Harith bin Suwaid Al-Ansari. Dia orang Madinah ketika ini ya, ketika itu ya. Dia orang Madinah. Dan ada 11 orang yang lainnya. Ada 12 orang. Ya. Dulunya mereka muslim, tapi mereka murtad. Ya. Keluar dari Madinah pergi ke Mekah. Maka turun ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ya. Ketika ayat ini turun dan diceritakan sampai kepada mereka, maka Al-Harith bin Suwaid ini Al-Ansari kembali masuk Islam, kembali masuk dalam agama Islam. Ya. Sehingga beliau menjadi sahabat lagi ketika itu. Nah, itu diterangkan dari kisah turunnya ayat yang mulia ini. Dipahami ya? Mungkin dari sebab turunnya ayat, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Ya. Diperhatikan tadi situ dikatakan waman. Ya.
ini mencakup siapa saja. Man mencakup siapa saja, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, dimanapun dia berada, maka ini diancam dengan ayat ini. Waman yabtaghi. Dan dimaklum ya, yang dibebani syariat itu kan ada dua. Yang dibebani syariat ada dua ya. Ada jin dan manusia. Ya, jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Jadi di sini mencakup siapa saja. Waman, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai agama. Nah, di sini Islam sudah diterangkan ya di penafsiran pada bab yang kedua. Ya, ini Islam bisa bermakna umum dan bisa bermakna khusus. Ya, bisa bermakna umum, bisa bermakna apa? Khusus. Islam yang umum sudah diterangkan ya. Jadi masih ingat Islam yang bermakna umum yang pernah hadir? Hah? Apa itu Islam yang bermakna umum? Apa itu? Ya, Islam yang bermakna umum itu kan Islamnya seluruh Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita itu semuanya apa? Muslim. Ya, dipahami ya? Inti agamanya kan sudah diterangkan. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian ada ketundukan, terikat kepadanya dengan apa? Ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu kan Islam yang bermakna apa? Umum. Itu agamanya seluruh Nabi dan Rasul. Jadi kalau maknanya di atas makna itu dikatakan tadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa saja yang mencari selain Islam, artinya dia beragama selain agamanya Nabi dan Rasul ketika itu. Ya. Contoh misalnya dia di masa Nabi Nuh, dia beragama selain agama Nabi Nuh, gitu kan? Maka ini diancam di situ kan? Atau di masa Nabi Ibrahim misalnya kan, dia beragama selain agama Nabi Ibrahim, ya, seperti Namrud dan yang semisalnya kan, ya, itu orang yang mencari selain Islam sebagai agama. Atau di masa Nabi Musa misalnya, dia mencari agama selain agama Nabi Musa. Ya, seperti siapa? Fir'aun, ya, Haman, Qarun dan yang semisalnya. Dipahami ya? Jadi ini dari mana-mana dia mencari selain Islam sebagai apa? Agama. Kalau itu penafsiran yang pertama ya. Kembalinya kepada Islam yang bermakna apa? Umum. Ya. Ada penafsiran yang kedua, Islam yang bermakna khusus. Ya, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara khusus, yang sudah diterangkan dari penafsirannya itu di bab yang ketiga. Ya, itu juga sama maknanya. Kalau dia mencari selain Islamnya Nabi SAW pada hari ini misalnya, di beragama Yahudi, Nasara atau yang lainnya, maka terancam juga, sama juga tidak diterima darinya. Jelas itu ya? Itu dari penafsiran yang kedua. Kalau dia bermakna apa? Khusus. Islam yang bermakna khusus. Ya. Ada juga penafsiran yang ketiga. Dia sudah diterangkan juga di bab yang kedua. Ya, ini yang lebih dikhususkan lagi. Dalam artian dia mencari selain Islamnya Rasulullah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian dia melakukan bid'ah dalam agama misalnya kan, dia melakukan perkara apa? Perkara bid'ah dalam agama. Ini juga tidak diterima darinya. Karena perkara bid'ah nanti akan diterangkannya di hadis yang beliau bawakan nanti. Itu dari hal yang tertolak
dari hal yang tertolak. Ya, perkara bid'ah dalam agama. Ya, itu 3 makna ya dari Islam di sini. Bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus, dan bisa bermakna yang lebih dikhususkan lagi. Dalam artian dia ya menyelisih tuntunan Rasulullah SAW melakukan perkara apa? Bid'ah. Ya, dipahami ya? Ini makna-makna wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama. Dipahami ya? Dari 3 penafsiran tadi itu. Din di sini bermakna agama ya. Ya, walaupun lafaz din juga sudah diterangkan juga mungkin di pembahasan bab yang kedua. Ya, dia bisa bermakna hari pembalasan. Ya, seperti di ayat di surah Al-Fatihah ya, Malik Yaumiddin misalnya kan, Malik Yaumiddin, penguasa hari apa? Pembalasan, bukan hari agama di situ. Nah, din bermakna hari pembalasan. Kadang din bermakna agama kayak di sini ya ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dan kadang din yang ketiga dia bermakna amalan. Bermakna apa? Amalan. Itulah ayat di surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Dipahami ya? Jadi din di sini bermakna agama. Baik. Bermakna agama. Fala yuqbala minhu. Jadi kalau dia mencari selain Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Tidak diterima. Ini tadi kembali kepada penafsiran tadi. Jadi kalau dia beragama seperti agama umat Nabi Nuh yang kafir itu, maka tidak diterima darinya. Itu kalau Islam yang bermakna umum ya. Dia beragama seperti agamanya Namrud dan yang semisalnya kan, ya tidak diterima juga darinya. Dia beragama seperti agama Fir'aun, ya, Haman, Qarun, maka juga tidak diterima darinya. Ini kan kekafiran semuanya. Ya. Itu Islam yang bermakna umum. Atau dia beragama selain agama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, agamanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, ini juga tidak diterima darinya. Ya. Sampai kalau dia beragama agama Samawi, ya, agama Yahudi, Nasara kan agama Samawi. Dia kan punya asal. Agama Yahudi kan dari Nabi siapa? Dari Nabi Musa. Agama Nasara dari Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, di hari ini kalau dia masih beragama Yahudi atau Nasara, apa hukumnya? Diterima tidak? Tidak diterima juga. Itu kalau dia penafsirannya Islam yang bermakna apa tadi? Khusus. Ya. Dipahami ya? Itu diperhatikan ya ayat-ayat yang kita baca ini. Arah-arah penafsirannya begitu. Karena lebih dipertegas di ayat-ayat dan hadis yang lain. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Ya. Dan juga diterangkan di hadis di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Tidaklah mendengarkan salah seorang dari umat ini, tidak pula Yahudi atau Nasara, kemudian dia tidak beriman pada apa yang aku diutus dengannya, maka kecuali dia menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi jangan dibilang oh saya pegang agama Nabi Musa hari ini. Karena Nabi Musa kan Nabi juga, ada kitab Taurat. Ya. Atau mungkin dia bilang saya pegang agama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan Nabi juga, ada kitab Injil. Dia hidup di masa sekarang setelah Nabi diutus. Nah itu tidak bisa lagi, karena agama Islam yang Nabi bawa itu sudah apa? Menghapus seluruh agama-agama terdahulu. Iya, dipahami dia? Baik. Itu kalau dia penafsirannya bermakna apa tadi? Khusus. Jadi kesimpulannya agama Yahudi, Nasara di hari ini hukumnya sama. Ya. Apa? Falan yuqbala minhu. Tidak diterima darinya. Dipahami ya?
Baik, itu penafsiran yang kedua tadi. Atau penafsiran yang ketiga, dia melakukan perkara bid'ah. Dia buat perkara-perkara baru dalam agama. Ya, hukumnya sama juga. Falan yuqbala minhu. Tidak diterima darinya. Nanti akan ada hadis yang pertegas perkara ini ya. Walaupun sudah kita baca hadisnya juga di bab yang kedua. Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, kata Nabi, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari perkara kami, maka dia apa? Tertolak. Tertolak sama, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran dipahami tadi itu ya, 3 penafsiran dari ini. Ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang lebih khusus lagi. Ya. Dalam artian dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini jelas sekali ya, menjelaskan tentang keutamaan Islam. Maksudnya Islam itu merupakan agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama. Ya, faedah yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita dari penjelasan tentang batilnya agama-agama selain Islam yang manusia masih beragama pada hari ini. Nah, dipahami ya? Batilnya agama selain Islam ya, yang manusia masih beragama pada hari ini selain agama Islam yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah batilnya dari keyakinan penyamaan seluruh agama. Ya. Ini kan ada yang berkeyakinan di hari ini ya. Kata dia agama itu semua sama. Ya, dosa ribut-ribut. Agama Nasara, agama Yahudi itu juga agama dari Allah. Ya. Dipahami ya? Nah, ini hati-hati ya. Kalimatnya ini sebagian mungkin maknanya benar, tapi sebagian bisa apa? Bisa salah. Ya memang agama dari Allah, tapi hari ini itu sudah dihapus hukumnya, tidak diterima lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari penjelasan tambahan ya. Nah, dari bab yang keempat ini, walaupun ini ayat sudah kita bahas sebenarnya di bab yang kedua penjelasan, dan di sini juga ada faedah yang lain lagi ya, tentang wajibnya seorang itu beragama Islam, dimasuk dalam agama Islam. Karena kapan dia keluar dari Islam, maka tidak diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini padanya juga dari ayat ini juga terdapat ancaman dari orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, ancaman bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Baik. Mungkin sekiranya itu dulu dari akhir pembahasan kita di malam hari ini ya. Nanti berikutnya kita akan masuk di hadis yang pertama di sini yang beliau bawakan ya. Baik. Jadi di bab yang keempat ini beliau hanya bawakan 1 ayat dan 2 hadis. Baik. Ya, sekiranya itu dulu dari akhir pembahasan kita di malam hari ini. Baik, ada yang kurang dipahami ditanyakan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita akhiri aja majelisnya. Insyaallah kita sambung di malam Kamis lagi ya, atau malam Kamis insyaallah taala. Baik, segera dari akhir majelis. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.